Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya. Kita bertemu di pembelajaran yang kesekian kalinya untuk materi teks prosedur. Pada materi ini kita akan membahas kompetensi yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ada dua tujuan dalam kompetensi ini dengan indikatornya bahwa setelah pembelajaran ini para siswa diharapkan dapat mengungkapkan pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang benar. Kemudian indikator yang kedua, para siswa diharapkan dapat menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam prosedur melakukan kegiatan. Jadi pada indikator pertama kalian menyebutkan atau secara lisan, sedangkan pada indikator kedua kalian menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Ini nanti akan mengingatkan kita kepada setiap kegiatan prosedur dan akan menjadi pengingat bagi setiap orang bahwasanya kita harus mematuhi tahapan-tahapan agar kegiatan yang akan kita laksanakan terlaksana dengan baik dan benar. Baik, kita masuk ke indikator pertama, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Telah dijelaskan dalam pembelajaran yang lalu tentang bagian-bagian teks prosedur dan juga ciri-ciri ataupun karakternya, bahkan sampai strukturnya ya. Saya ingatkan di sini bagian-bagian teks prosedur, pernyataan umum atau berisi tujuan, kemudian material untuk prosedur pembuatan. Di sini ada materialnya, bahan-bahan, dan mungkin juga alat-alat. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan dan penegasan ulang. Kita bisa membaca teks prosedur kiat berwawancara kerja pada slide berikut, dan setelah kita melihat video ini nanti diberikan tugas-tugas untuk dikerjakan. Teks wawancara berjudul kiat berwawancara kerja bisa dibuka di halaman 13 sampai 15 buku paket bahasa Indonesia yang telah kalian pegang. Ya, kita lihat teksnya. Kiat berwawancara kerja. Bagian apa ini? Kalian mengetahuinya ya. Kemudian kita masuk pada paragraf pertama. Ya, di situ kita bisa melihat bahwa pada paragraf ini kita melihat ada kata-kata tertentu yang digunakan untuk menandai. Ya, untuk menandai. Misalnya ada kata merupakan, kemudian ada kata menjadi, ya, menjadi, merupakan dan menjadi. Kata merupakan dan kata menjadi di sini menandai pernyataan definisi. Sekali lagi, menandai pernyataan definisi. Jadi bagian ini merupakan bagian pernyataan. Kemudian definisi ini diketahui oleh semua orang, ya, diketahui oleh semua orang. Selanjutnya kita masuk pada paragraf kedua. Pada paragraf kedua kita cari kata-kata yang menandainya. Di sini ada kata usahakan, ada kata usahakan. Kemudian kata apa lagi ya? Usahakan. Silakan dicari di situ. Ya.
Bagian apa itu? Ya. Ada akhirankan pada kata usahakan di situ. Nah, akhirankan itu adalah pembentuk imperatif atau kata perintah. Ya. Nah, ini si gendut diwawancari oleh wartawan, giat berwawancara. Baik, kita masuk pada paragraf berikutnya. Masih ingat ya tadi ya, bagian yang baru saja. Perhatikan paragraf selanjutnya. Di sini ada 2 paragraf. Kita lihat paragraf yang pertama di slide ini. Ada kata apa yang menandai? Ada kata jangan. Jangan. Awas. Jangan bercanda misalnya. Kemudian di paragraf kedua ada kata pastikan. Ada kata pastikan. Penggunaan kata, oh iya tadi di paragraf pertama ada ya, perhatikan di sini. Perhatikan. Penggunaan kata perhatikan, kemudian kata jangan, dan juga di paragraf pertama ya. Kemudian di paragraf kedua kata pastikan, ya. Itu merupakan bentuk imperatif juga atau kata perintah. Jadi terdapat akhirankan dan juga jangan. Akhirankan di sini menandai perintah atau imperatif. Kemudian jangan merupakan perintah tapi perintah larangan. Kita lihat paragraf berikutnya. Kita cari kata-kata yang bisa menandai bahwa ini merupakan teks prosedur. Ada kata hindari. Kata hindari. Ya. Kemudian lagi ada kata hindari juga yang kedua, paragraf kedua di slide ini. Kemudian ada kata ceritakanlah. Ceritakanlah. Kemudian lagi ada kata jadilah. Nanti kalau kalian menemukan yang lain, ada lagi kata jangan. Ada kata tunjukkan. Kita bahas. Kata-kata yang digunakan di situ hindari berakhiran i. Kemudian ada berpartikel lah pada kata ceritakanlah. Selain berpartikel lah juga ada akhiran kan bergabung jadi satu. Dan kata jadilah berpartikel lah dan berakhirankan pada kata tunjukkan. Kata berakhirankan pada tunjukkan. Ya. Saya disimpulkan akhiran tadi, kata-kata tadi berakhiran i, berpartikel lah, kemudian gabungan kanlah. Ini orang untuk mencapai tangga berlari-lari. Baik, kita lanjutkan untuk paragraf berikutnya. Di sini ada kata gunakanlah. Kata gunakanlah. Ya. Dari paragraf itu, adakah kata yang menandai? Ada tadi ketemu. Kata gunakanlah ini berakhiran kan dan bercampur dengan partikel lah. Bagaimana kalian sudah bisa mendapatkan simpulan untuk sementara ini? Ya. Nanti supaya bisa mengungkapkan pernyataan-pernyataan dalam teks prosedur dan juga bagian-bagian yang lain, tahapan-tahapan. Sebelum masuk penjelasan berikut, perlu diingat kata-kata penanda yang merupakan penanda, kata merupakan dan kata menjadi. Selain itu ada juga kata-kata yang berakhiran kan dan berakhiran i, dan juga kata berpartikel lah. Masuk pada bagian akhir, ya, bagian akhir ini kalau dibaca kalimat-kalimatnya merujuk ke hal-hal yang telah disampaikan di depannya, ya, atau disampaikan sebelumnya.
Kemudian dikatakan merujuk karena ia mengacu pada hal yang telah disebutkan tadi untuk ditegaskan kembali. Maka paragraf ini bisa dilihat sebagai penegasan terhadap hal-hal yang telah disampaikan melalui kata-kata. Bisa dilihat di situ munculnya seperti kata-kata teknis seperti kandidat, wawancara, dan pewawancara. Oke ya, sudah jelas ya. Baik, begitulah teks prosedur. Diharapkan kalian nanti mampu menyampaikan secara lisan mengenai bagian pernyataan umum serta tahapan-tahapan. Kemudian mampu juga menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian, dan salam sejahtera kita semua dan namo buddhaya.